Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya Nanda? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Tuhan sehat, Bu. Syukurlah kalau sehat. Apalagi di masa sekarang kan masih keadaan pandemi. Jadi kita harus tetap menjaga pola kehidupan kita agar tetap sehat dan terhindar dari virus corona. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, untuk melanjut pembelajaran kita, terlebih dahulu Ibu mengingatkan kepada Ananda semua untuk mengisi link Google absensi yang sudah dikirimkan pada grup WA. Tetapi meskipun demikian, sebentar Ananda semua untuk mengaktifkan kameranya agar Ibu bisa screenshot bukti kehadiran kita. Tolong sebentar Nanda diaktifkan kameranya. Baiklah, Ibu sudah mengambil bukti screenshot-nya, tapi jangan lupa untuk mengambil atau mengisi absensi di link Google Form yang Ibu kirimkan pada grup WhatsApp, agar bukti kehadiran siswa Ananda semua juga terekam pada Ibu nantinya. Baiklah, kita mulai, tapi terlebih dahulu agar segala yang berhubungan atau segala yang tidak berhubungan dengan kimia, tolong disisihkan ya Nanda, agar materi yang Ibu ajarkan pada pagi hari ini tidak ada simpang siur pada informasi yang Ibu berikan. Jadi, tolong dipersiapkan untuk alat tulisnya atau bukunya dan juga bahan-bahan kimia yang akan kita pelajari yang sesuai dengan materi kita. Sudah dipersiapkan semuanya Nanda? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih. Baiklah. Sebelum kita lanjut untuk materi sekarang, apakah Ananda semua masih ingat materi kita sebelumnya? Tapi sebelumnya maaf, Ibu screenshot dulu ya untuk materi kita. Apakah share screen-nya sudah nampak Ananda semuanya? Sudah, Bu. Ya. Baik, seperti yang Ibu bilang tadi, apakah Ananda masih ada ingat tentang materi kita sebelum materi ini? Masih, Bu. Ya, siapa tuh? Yana, Bu. Ya, silakan Yana. Materi tentang apa kita minggu kemarin? Minggu kemarin itu tentang minyak bumi, Bu. Ya, benar sekali, yaitu tentang minyak bumi. Jadi, dari Ananda semuanya sudah tahu kan apa jenis-jenis minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari kita, Nanda? Apakah ada yang tahu setelah kita mempelajari materi sebelumnya? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Ani. Berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya, Bu, ada bensin, aspal, solar, minyak tanah, dan masih banyak yang lainnya, Bu. Iya, benar sekali ya Ani. Terima kasih untuk jawabannya. Berarti masih diingat materi kita sebelumnya. Nah, seperti yang telah kita bahas pada minggu kemarin, yaitu mengenai tentang minyak bumi. Jadi minyak bumi ini adalah suatu bahan bakar utama yang kita gunakan sekarang ini, yang mungkin juga sangat sering kita lakukan atau kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam dalam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi ketika tidak diolah dengan baik, maka akan habis dan tidak dapat diperbaharui lagi. Begitupun dengan kita Nanda semuanya harus menggunakan
minyak bumi ini atau bahan bakar kita yang utama ini dengan baik agar tidak cepat habis, karena seperti yang kita ketahui bahwa minyak bumi ini salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, Ananda. Jadi menurut saran Ibu atau harapan Ibu dari kita untuk kehidupan kita sehari-hari ini bisa menggunakan bahan bakar itu dengan baik. Nah, jadi apakah masih ada yang ingin ditanyakan Anda semuanya tentang materi kita minggu kemarin? Iya, siapa itu? Yunita? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibu dan teman-teman Yunita Lestari. Saya bertanya Bu mengenai minyak bumi. Seperti yang telah kita pelajari bahwa bahan dari minyak bumi itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan saya, Bu, apakah setiap minyak bumi itu mengandung senyawa hidrokarbon yang berbeda-beda, Bu? Terima kasih, Bu. Wah, pertanyaan ini cukup bagus ya. Nah, seperti yang dikatakan Yunita, apakah senyawa hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi itu berbeda-beda? Seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu, mengenai tentang senyawa hidrokarbon itu untuk isomernya kan ada 3, yaitu ada alkuna, alkena, dan alkana. Nah, jadi setiap minyak bumi pasti mengandung jenis senyawa hidrokarbon tertentu yang berbeda pula. Nah, untuk yang sangat sering kita jumpai itu atau yang kita pakai dalam bahan bakar kita, contohnya itu adalah LPG. Kenal LPG kan, Nanda? Tahu, Bu. Nah, jadi LPG ini sangat sering kita jumpai atau bahkan kita pakai untuk zaman sekarang. Nah, dalam LPG ini senyawa hidrokarbon yang terkandung itu adalah gas propana atau C3H8 dan butana atau C4H10. Dan juga mengandung etana dan pentana, tetapi jumlahnya lebih sedikit dari propana dan butana tadi. Dan contoh lagi minyak bumi yang lain yaitu contohnya kan bensin. Nah, dalam bensin ini senyawa hidrokarbonnya adalah rantai lurus C5 sampai C11. Pasti berbeda dengan minyak bumi yang LPG. Jadi contoh dari minyak bumi dari contoh ini jenis minyak buminya mengandung senyawa hidrokarbon yang berbeda pula. Jadi setiap jenis senyawa hidrokarbon setiap jenis minyak bumi akan mengandung senyawa hidrokarbon yang berbeda pula. Apakah sudah dipahami, Nita? Sudah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke. Nah, untuk memaksimalkannya akan kita lanjut pada materi selanjutnya ya, Nanda, tentang bagaimana pembakaran dari minyak bumi tersebut. Apakah materinya sudah bisa kita lanjutkan Anda semuanya? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Oke, sekarang perhatikan ke PPT ya, Nanda. Di sini materi yang akan kita jelaskan yaitu tentang pembakaran senyawa hidrokarbon. Apakah PPT atau share screen Ibu sudah jalan Anda semuanya? Sudah, Bu. Nah, tetapi terlebih dahulu kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan pada KD ini, yaitu tentang pembakaran senyawa hidrokarbon. Nah, di sini tujuan pembelajaran atau capaian yang harus kita peroleh dalam materi ini, yang pertama itu kita diharapkan untuk mengetahui apa dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon itu di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti minyak bumi yang tadi, ketika itu dilakukan pembakaran, apa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari kita, itu harus bisa kita dapatkan setelah membahas materi ini. Lalu yang selanjutnya yaitu ada mengetahui cara mengatasi pembakaran dari senyawa hidrokarbon tersebut. Nah, tapi yang sebelum ini, sesuai dengan judulnya, yaitu kita harus mengetahui tentang reaksi sempurna dan tidak sempurna pada pembakaran senyawa hidrokarbon.
Jadi Ananda semuanya, materi ini sangatlah berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dari materi ini kita dapat mengetahui pembakaran minyak bumi tersebut. Dari hasil reaksi pembakarannya, kita dapat mengetahui bahwa itu berbahaya bagi tubuh kita atau tidak. Ataupun berbahaya dengan lingkungan atau apa dampaknya terhadap lingkungan kita setelah mempelajari tentang pembakaran senyawa hidrokarbon ini. Dan bisa kita kurangi dengan memperhatikan pemakaian kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan membahas tentang materi pembakaran sempurna, tidak sempurna, dan dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon tersebut. Tetapi sebelumnya Ananda semuanya, untuk pembagian kelompoknya seperti yang sudah kita bagikan minggu lalu, itu tetap untuk kelompok materi ini ya Ananda. Sudah Ibu bagikan kan kelompoknya untuk minggu kemarin? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Masih ingat kelompoknya kan? Masih, Bu. Oke, itu akan kita lanjutkan nanti untuk pembahasan dari LKPD-nya. Sekarang kita lanjut untuk materinya. Nah, yang pertama di sini ada pembakaran. Jadi, teknik pembakaran adalah salah satu cabang ilmu termofluida terapan yang digunakan untuk menyelidiki, menganalisis, serta mempelajari tentang proses pembakaran atau combustion, bahan bakar atau fuel, serta sifat dan kelakuan nyala api atau flame. Nah, bahan bakar yang ditelaah dalam tinjauan pembakaran dapat merupakan bahan bakar gas, cair, atau padat. Nah, jadi proses pembakaran itu yaitu reaksi kimia antara bahan bakar dengan oksigen dari udara yang dapat digunakan untuk pengolahan limbah padat. Di antaranya adalah insinerasi yang merupakan proses pengolahan limbah padat dengan dua pembakaran, yaitu pada temperatur lebih dari 800 Celcius untuk mereduksi sampah yang mudah terbakar atau yang sudah tidak dapat didaur ulang lagi, yang dapat digunakan untuk membunuh bakteri atau virus dan kimia toksit. Nah, di sini kita akan membahas tentang pembakaran sempurna tersebut. Nah, apa itu pembakaran sempurna? Yaitu proses pembakaran yang terjadi jika semua karbon bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan CO2. Sedangkan pembakaran yang tidak sempurna adalah proses pembakaran yang terjadi jika bahan bakar tidak terbakar atau habis, di mana proses pembakarannya tidak semuanya menjadi CO2. Nah, di sini contohnya itu saat berpergian menggunakan sepeda motor atau jalan kaki di kota, pernahkah kalian merasakan sesak napas dan kesal ketika begitu banyak asap yang berbau tidak sedap? Sebelumnya Nanda semuanya, pernah kalian melihat ketika berjalan di jalan raya ada polusi atau asap ketika banyak kendaraan? Halo Anda semuanya. Pernah, Bu. Ya. Nah, Pernah, Bu. ya, itulah salah satu dampak yang disebabkan oleh pembakaran senyawa hidrokarbon tersebut, yaitu terjadinya polusi udara. Nah, tanpa kita sadari bahwa ketika kita terus menghirup asap itu yang mengandung CO atau karbon monoksida, itu akan bereaksi dengan hemoglobin kita yang akan menjadi racun bagi tubuh kita. Jadi, semua itu berasal dari pembakaran senyawa hidrokarbon tersebut.
Nah, di sini juga ada pembakaran bensin pada kendaraan bermotor akan menghasilkan polutan yang mencemari lingkungan. Nah, polutan tersebut diantara lainnya ada gas CO2, gas CO, gas NOx, dan timbal. Nah, jadi asap yang ditimbulkan dari cerobong pabrik yang berbahan baku batu bara berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan asap yang mengandung sulfur atau sebagai penyebab hujan asam. Sekarang Ananda semuanya ada gambar yang Ibu berikan. Apakah Ananda bisa melihat apa yang terjadi atau apa sebenarnya arti dari gambar yang Ibu tampakkan pada slide ini, Ananda? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Rida. Sebelumnya, perkenalkan gambar yang slide yang Ibu tampilkan tadi. Rida melihat itu yaitu tentang dampak yang disebabkan oleh pembakaran hidrokarbon, Bu. Yaitu menyebabkan polusi udara dan juga mempengaruhi kesehatan tubuh kita, Bu. Sekian dari Rida, Bu. Ya, benar sekali Ananda ya. Jadi ini merupakan salah satu ilustrasi yang dapat kita lihat sebagai dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon tersebut. Nah, ini merupakan terjadinya polusi udara, yaitu ketika CO2 tidak seimbang lagi dengan gas O2 yang ada di muka bumi. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya polusi udara. Karena apa? Karena CO2 yang berada di lingkungan kita akan lebih banyak jumlahnya daripada gas O2 yang bisa untuk menetralkan terjadinya polusi udara tersebut. Nah, karena sedangkan CO2 ini seperti yang kita bahas minggu kemarin itu bahwa adalah sisa atau zat hasil dari senyawa dari pembakaran hidrokarbon tersebut. Nah, sedangkan untuk gambar yang kedua ini merupakan ketika zat hasil dari pembakaran senyawa hidrokarbon yang tidak sempurna yaitu CO bereaksi dengan hemoglobin kita yang itu akan menjadi HbCO. Nah, ini mempengaruhi bagi kesehatan tubuh kita yaitu akan menjadi racun bagi tubuh kita. Apakah ada yang ingin mau ditanyakan Nanda untuk sampai di sini materi kita? Bu. Ya, kepada Yana dipersilahkan. Sebelumnya izin bertanya Bu tentang apakah polusi udara ini termasuk sisa pembakaran hidrokarbon, Bu? Baik, terima kasih kepada Yana. Ya, benar sekali ya Ananda. Seperti yang Ibu katakan sebelumnya, bahwa polusi udara itu mengandung CO2. Nah, ketika suatu polusi udara mengandung CO2, yang pastinya itu merupakan sisa dari hasil pembakaran senyawa hidrokarbon, yaitu pembakaran sempurna ketika menghasilkan CO2 dan H2O. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa di dalam polusi udara itu akan mengandung zat yaitu CO2 atau karbon dioksida. Apakah ada yang masih mau ditanyakan Anda semuanya? Tidak ada, Bu. Baiklah. Kita lanjutkan materinya sedikit lagi, Ananda. Nah, di sini ada polutan gas CO2 yang melebihi batas akan mengakibatkan gangguan pernapasan dan meningkatnya suhu bumi yang disebut dengan efek rumah kaca atau global warming. Lalu yang kedua, gas CO mempunyai ambang batas di udara yaitu 32 ppm. Di dalam darah akan bereaksi dengan hemoglobin yang akan membentuk COHB atau HbCO, nah yang bersifat racun dan akan menyebabkan kematian. Nah,
Di sini kita lihat contoh dampak dari sisa zat hasil pembakaran senyawa hidrokarbon bagi kesehatan tubuh kita. Di sini partikulat yang berupa karbon atau C dan timbal atau PB akan menimbulkan iritasi pada kulit, mata perih, lalu gangguan saluran pernapasan dan merusak ginjal. Nah, gangguan pernapasan di sini yaitu ketika CO bereaksi dengan Hb. Nah, di sini juga ada tentang hujan asam, yaitu gas sulfur dioksida atau SO2 akan menimbulkan iritasi dan maaf sebelumnya Ayah Ananda, soalnya jaringan Ibu agak kurang bagus. Baiklah, akan Ibu lanjutkan untuk materinya, yaitu tentang bagaimana mengurangi dampak dari pembakaran hidrokarbon tersebut. Nah, di sini ada dengan cara penghijauan, lalu ada dengan sel bahan bakarnya, lalu ada konverter katalitik dan elektronik full injection. Yang paling sering kita jumpai itu ada dengan penghijauan dan juga dengan penggunaan sel bahan bakarnya. Nah, di mana untuk penghijauan itu dilakukan untuk lebih banyak menghasilkan gas O2 sehingga dapat bereaksi dengan CO2 dengan keadaan setimbang untuk mengurangi terjadinya polusi udara tersebut. Sedangkan untuk sel bahan bakar, mungkin kita tidak dapat memaksimalkannya, tetapi kita bisa membantu untuk mengurangi terjadinya polusi udara ini atau untuk memperbaiki lingkungan kita agar tetap sehat, yaitu dengan penggunaan sel bahan bakar yang lebih murni, agar asap yang dihasilkan juga tidak terlalu merusak lingkungan kita. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah untuk mengatasi dari dampak pembakaran senyawa hidrokarbon ini yaitu dengan penghijauan atau pembuatan taman kota, lalu menggunakan bahan bakar alternatif yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan, seperti tenaga surya dan sel bahan bakar. Yang ketiga ada dengan penggunaan konverter katalitik, yaitu pada sistem buangan kendaraan dan knalpot, dan penggunaan EFI atau Electronic Fuel Injection, yaitu dengan sistem bahan bakarnya. Baiklah, Nanda, mungkin materi kita sampai di sini untuk tentang pembakaran hidrokarbon dan juga tentang dampaknya bagi lingkungan dan kesehatan kita. Untuk selanjutnya, silahkan dibuka LKPD yang sudah Ibu berikan di grup WhatsApp dan dikerjakan secara berkelompok. Nanti akan kita bahas mengenai apa-apa saja yang ditanyakan dalam LKPD tersebut. Untuk mengerjakannya sesuai dengan kelompok yang Ibu katakan tadi, yaitu dengan kelompok minggu kemarin, dan dikerjakan soalnya semua, dan diperhatikan bagaimana cara mengerjakannya seperti yang sudah Ibu berikan pada langkah-langkah atau metode pada LKPD-nya. Ibu berikan waktu 20 menit untuk mengerjakan soal-soal pada LKPD-nya. Bagaimana dengan kelompok satu ini? Apakah sudah bisa dikerjakan Anda semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Apakah tidak ada kendala? Sejauh ini belum ada kendala, Bu. Baiklah, silakan dilanjutkan ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Baik, Bu. Bagaimana dengan kelompok 2 bagaimana? Apakah ada kendala? Sejauh ini belum ada, Bu.
Baiklah, silakan dikerjakan dan dilanjutkan ya. Dan dicari dengan sumber-sumber yang terpercaya atau literatur-literatur tertentu yang sesuai dengan materi kita ini. Bagaimana dengan kelompok 3? Belum ada, Bu. Kami masih berdiskusi untuk menjawab LKPD-nya, Bu. Oke, silakan dilanjut ya. Sebentar lagi kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi Anda semuanya. Baik, Bu. Baiklah, Ananda semuanya, waktunya sudah habis. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi Ananda tentang LKPD-nya. Untuk hasilnya dibacakan saja ya Ananda, dan teman-temannya bisa melihat dikirimkan ke grup WhatsApp saja. Apakah sudah dikirim ke grup kita, Ananda? Sudah, Bu. Ya. Silakan dikirim ke grup saja, dan bagi yang presentasi dibacakan atau dijelaskan saja. Oke, kita mulai ya. Apakah semuanya sudah kembali ke room? Sudah, Bu. Oke, untuk proses pengerjaan atau pembahasan dari soal LKPD-nya, di sana kan soalnya ada 5. Betul 5? Ya, soalnya kan ada 5. Nah, jadi untuk mengerjakannya, perwakilan dari setiap kelompoknya saja yang mempresentasikan. Untuk soal nomor 1 akan dikerjakan oleh kelompok 1, begitupun seterusnya. Tetapi jika ada yang ingin menyangga atau memberikan pendapat, diberikan kesempatan untuk teman-teman atau kelompok yang lainnya ya. Baiklah, kita mulai. Yang pertama untuk soal nomor 1. Silakan kepada kelompok 1 dipresentasikan atau dijelaskan apa yang didapatkan untuk jawaban soal nomor 1. Baik, Bu. Hasil dari kelompok 1 untuk soal nomor 1, Bu, yaitu soalnya mengapa aktivitas transportasi mempengaruhi kualitas udara. Jadi, menurut kelompok kami, setelah membaca dari literatur yang berkaitan dengan materi kita ini, jawabannya yaitu pada dasarnya polusi udara itu disebabkan oleh jalannya transportasi. Maka, ketika jumlah kendaraan yang ada di lingkungan tertentu sudah mencapai maksimum, di sana hasil sisa pembakaran senyawa hidrokarbon akan menghasilkan jumlah CO2 dan CO yang sudah mencapai batas maksimum, sehingga O2 yang dibutuhkan pun sudah tidak seimbang. Jadi, ketika proses pembakaran yang terjadi adalah pembakaran tidak sempurna, maka sisa pembakarannya adalah CO. Sehingga kualitas udara akan lebih buruk dari pembakaran senyawa hidrokarbon sempurna. Sekian, Bu, hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, cukup bagus ya Ananda. Apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau memberikan tambahan jawaban untuk kelompok 1? Izin menjawab, Bu. Ya, dipersilakan. Sebelumnya kelompok kami setuju dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 1, Bu. Namun di sini kelompok 2 ingin menambahkan sedikit bahwa kualitas udara yang terjadi itu juga dipengaruhi karena bahan bakar yang digunakan oleh transportasinya, Bu. Sekian, Bu. Ya, jawaban yang sangat baik ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ternyata siswa di sini semuanya sudah memahami tentang materi kita ini, dan jawabannya juga berasal dari
sumber-sumber atau literatur terpercaya. Oke, bisa kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Silahkan kepada kelompok 2. Baiklah, sebelumnya Bu, perkenalkan kami dari kelompok 2 izin menjawab soal nomor 2, yaitu mengenai bagaimana pembakaran bahan bakar sehingga dapat memiliki dampak negatif terhadap dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Yaitu jawabannya yaitu dari hasil pembakaran senyawa hidrokarbon pada transportasi yang sangat mempengaruhi dampak bagi lingkungan dan kesehatan adalah pembakaran yang tidak sempurna, yaitu ketika bahan bakar yang dipakai bereaksi dengan O2, di mana jumlah O2 yang dipakai tidak mencukupi kebutuhan bahan bakar transportasi sehingga menghasilkan sisa pembakaran CO2 yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan tubuh. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami, Bu. Kami serahkan kembali kepada Ibu. Baik, jawaban yang sangat tepat ya, karena sudah mencakup semua konsep dari dampak dari pembakaran itu terhadap lingkungan dan juga tentang bagaimana sisa dari hasil pembakarannya, seperti yang tidak sempurna ataupun yang sempurnanya. Apakah masih ada yang ingin menambahkan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, silakan dilanjutkan untuk soal nomor 3. Oh, baik, Bu. Yun, bisa geser bawahnya. Bentar. Oh, baiklah, Ibu dan teman-teman. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan di LKPD kita, yaitu pertanyaan ketiga, di mana pertanyaannya itu adalah bagaimana dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar. Setelah kami melakukan kegiatan diskusi dalam kelompok, kami memperoleh jawaban bahwa menurut kelompok kami, dampak bagi lingkungan adalah terjadinya polusi udara dan pencemaran udara karena asap kendaraan yang sudah tidak seimbang lagi dengan oksigen di udara. Nah, di mana asap motor ataupun mobil itu dia mengandung CO. Ketika dihirup oleh manusia sehingga bereaksi dengan hemoglobin yang ada dalam darah atau racun bagi darah. Jadi hal ini berkaitan dengan kesehatan. Demikian dari kelompok kami, Ibu dan teman-teman. Saya kembalikan ke Ibu. Baiklah, jawabannya sangat bagus ya, Ananda. Lanjut kepada soal yang nomor 4. Baiklah, Ibu. Kami dari kelompok 4 akan menjawab soal nomor 4 tentang apakah ada solusi untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh asap motor atau mobil dipengaruhi oleh jenis bahan bakar yang digunakan. Semakin tinggi nilai oktan, maka bahan bakar yang bereaksi tersebut akan menghasilkan jumlah karbon monoksida yang lebih sedikit. Jadi kita dapat mengurangi polusi udara itu dengan mengurangi penggunaan transportasi dan penanaman pohon di sekitar jalan raya untuk menghasilkan oksigen yang lebih banyak. Demikian dari kami, Bu. Baiklah, untuk yang sekarang lanjut untuk soal nomor 5. Baik, Ibu. Izin Ibu dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang soal nomor 5 yang dimana apa dampak negatif dari efek rumah kaca terhadap lingkungan dan kesehatan tubuh. Yang dimana kami ini kelompok 5 yaitu
Jadi, efek dari rumah kaca ini dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global yang mengakibatkan kenaikan suhu bumi bagi seluruh ekosistem, mencairkan es kutub yang dapat mempengaruhi ekosistem di mana dengan mencairnya es kutub ini menyebabkan kenaikan air laut sehingga menenggelamkan daerah-daerah rendah. Selanjutnya dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon sehingga sinar ultraviolet sampai ke permukaan bumi yang dapat berakibat bagi kesehatan makhluk hidup. Demikian dari kelompok kami, Ibu dan teman-teman. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 5. Tetapi sebelum kita menarik kesimpulannya, apakah dari kita semua di sini atau Anda semua ada yang ingin ditanyakan tentang jawaban untuk soal dari LKPD kita ini? Tidak, Bu. Ya, tidak ada. Apakah jawabannya sudah sesuai semua untuk jawaban setiap siswa? Sudah, Bu. Baiklah, jika sudah berarti tidak ada pertanyaan ya. Di sini Ibu ingin memberikan sedikit arahan, yaitu mengenai tentang pembakaran dari hidrokarbon ini. Setelah kita menjawab LKPD-nya, kita sudah lebih ditekankan apa itu pembakaran hidrokarbon dan apa juga itu dampak dari pembakaran hidrokarbon tersebut. Yang pertama itu ada pembakaran senyawa hidrokarbon. Kita harus mengetahui dulu yaitu pembakaran yang sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Setelah kita ketahui bahwa pembakaran yang sempurna itu jumlah O2 yang dipakai bereaksi itu jumlahnya seimbang. Sedangkan untuk yang tidak sempurna jumlah O2-nya itu sangat sedikit atau kurang dari yang dibutuhkan. Dari situ kita peroleh pula hasilnya. Hasil dari pembakaran yang tidak sempurna itu adalah CO. Sedangkan untuk yang sempurna ada CO2 dan H2O. Setelah kita mengetahui apa itu pembakaran senyawa tidak sempurna dan pembakaran senyawa hidrokarbon sempurna, kita sudah mengetahui apa itu sisa dari hasil pembakarannya. Lalu yang sekarang yaitu dampak dari pembakaran tersebut yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada itu tentang polusi udara. Mungkin ini sudah sangat sering kita jumpai ya, yaitu di dalam lingkungan kita sehari-hari. Ketika suatu transportasi seperti mobil, motor yang menggunakan bahan bakar akan menghasilkan polusi udara itu berdasarkan dengan minyak bakar yang digunakan motor tersebut. Makanya ditekankan kita itu menggunakan bahan bakar yang lebih meminimalisir terjadinya polusi udara atau asap. Karena setelah kita bahas tadi materinya, Ibu sudah mengatakan bahwa di dalam asap itu mengandung sisa pembakaran CO yang akan berubah menjadi polusi udara. Yang selanjutnya itu ada efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini juga merupakan dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon tersebut, yaitu sangat banyaknya gas CO di dalam lapisan ozon, yaitu akan terjadi atau terbentuknya efek rumah kaca. Karena efek rumah kaca ini juga sangat berkaitan atau dapat berdampak bagi lingkungan dan kesehatan tubuh kita. Seperti CO yang akan bereaksi dengan hemoglobin kita yang akan menimbulkan racun sehingga mengakibatkan kematian. Baiklah Ananda semuanya, jadi dapat kita simpulkan dari materi ini yaitu reaksi pembakaran sempurna itu adalah reaksi yang sisa hasil pembakarannya adalah CO2 dan H2O. Sedangkan yang tidak sempurna ada CO. Sedangkan untuk dampak dari pembakarannya itu yang paling sering kita jumpai seperti yang Ibu katakan tadi adalah terjadinya polusi udara atau pencemaran udara.
Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi ya Nanda? Oke, jika tidak ada berarti semuanya sudah paham kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, terima kasih sebelumnya untuk partisipasinya dalam pembelajaran kita pagi hari ini. Untuk materi kita tentang pembakarannya sudah selesai, dan untuk minggu depan kita lanjutkan tentang memaksimalkan materi dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbonnya. Akan kita lebih spesifikkan yaitu pembakaran dari senyawa hidrokarbon tidak sempurna dan juga yang sempurna. Jadi setelah kita mempelajari materi ini, Ibu harapkan semua yang hadir di sini sudah mengetahui bagaimana cara mengurangi terjadinya dampak dari pembakaran hidrokarbon itu di dalam kehidupan kita sehari-hari terlebih dahulu ya. Tetapi sebelum memulai pembelajaran kita minggu depan, tolong untuk catatannya untuk minggu sekarang dan minggu kemarin dilengkapi dan akan Ibu periksa sebelum kita memulai pembelajaran minggu depan. Mungkin tugasnya itu saja dari Ibu untuk minggu depan, dan tolong diselesaikan karena itu tanggung jawab siswa semuanya. Baiklah, untuk menutup kelas ini, karena Ibu tadi membuka dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Silakan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Baiklah, berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran untuk pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu.